Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami lebih mengenal lagi, merindukan lagi, mengenal Engkau lebih lagi. Dan terlebih dari itu kami boleh terus kerinduan kami untuk memberitakan kasih Tuhan. Boleh terus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman. Apa yang sudah hamba persiapkan kiranya boleh memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-27. Kita akan membacanya ayat yang ke-27 sampai yang ke-40. Nanti ayat lanjutannya, Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 16, saudara boleh membaca di rumah. Tapi kita akan membaca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai yang ke-40. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun. Lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus dan menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desak orang banyak. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, saudara, ayat ini lalu dilanjutkan dengan kesaksian bagaimana Paulus boleh menerima, berjumpa dengan Kristus. Dia menyaksikan kisah hidupnya kepada orang-orang yang memukuli dia. Saudara-saudara, perkenalkan, nama saya Evangelis Johan Nugroho. Saya melayani sebagai pembina pemuda di GKI Puri. Saya juga mengajar filsafat di UPH College dan di STT Pelita Dunia. Itu perkenalan saya. Saudara-saudara, ketika kisah ini dimulai dengan adanya orang-orang Yahudi dari Asia yang mengadukan Paulus kepada orang banyak. Ketika dia mau menyerang Paulus, dia meneriakkan satu kata, "Tolong." Itu sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Yahudi ini memposisikan dirinya sebagai orang yang lemah. Sebagai orang yang tidak berdaya. Dan dia meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem pada masa itu. Dan mereka melaporkan Paulus.
Saudara-saudara, ini adalah salah satu sikap yang sebetulnya banyak kita jumpai di dunia, di sekitar kita, entah itu di gereja atau di luar sana. Ya. Banyak hal-hal yang katanya ketidakadilan, sebetulnya itu adalah suara-suara kelompok orang yang apa? Mereka berusaha untuk mendapatkan simpati sehingga mengatakan, tolong kami merasa kesulitan, kami tertekan, kami dihina dan segala macamnya. Dan dengan pertolongan itu, dengan teriakan meminta tolong itu, orang-orang itu bisa menggerakkan banyak orang, saudara-saudara. Ini berbahaya sekali. Ya. Terkadang itu juga secara pribadi kalau kita tidak hati-hati kita pun sama. Kalau kita tidak suka atau kita berurusan dengan sesuatu kekuasaan mungkin, bahkan mungkin di gereja. Atau mungkin di tempat kerja. Kita bisa merasa tolong aku mengalami kesulitan gara-gara orang ini. Dan kita bisa membawa banyak orang. Kenapa? Karena kita memposisikan diri kita sebagai orang tertindas. Dan mayoritas orang tidak akan suka kalau melihat ada orang yang ditindas. Karena banyak orang juga mengalami penindasan. Jadi ini adalah satu politik yang luar biasa, saudara-saudara. Saya pernah mengajar murid. Ada satu anak yang nakal sekali. Dan dia mengganggu temannya. Dan ketika anak ini diganggu, lalu temannya ini marah dan dia merasa direndahkan dan dilukai, maka dia bisa ajak teman-temannya satu kelas untuk mengatakan, aku dilukai, aku mengalami kesulitan. Dan dia bisa mengajak seluruh kelas itu membenci satu murid ini. Saudara, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kita tahu peristiwa yang lalu. Gubernur, ada orang yang merasa mengalami ketidakadilan dan dihina, tetapi akhirnya orang bisa mengumpulkan ribuan orang melawan seorang. Itu mengerikan, saudara-saudara. Dan inilah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya. Dan anehnya orang bisa rombongan ikut. Mengapa? Mungkin orang Yahudi ini berpakaian, bergaya, mungkin juga punya posisi, sehingga dia bisa menarik sentimentalitas atau simpati orang banyak. Saudara, ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang lemah dan mengalami ketidakadilan, maka itu yang terjadi. Ya. Sebagai hamba Tuhan, saya pun harus berhati-hati. Sebagai jemaat harus berhati-hati. Karena ketika kita melayani, kita pun berjumpa dengan orang. Kadang ketika kita tidak suka dan kita terluka, kita bisa teriakkan itu kepada jemaat yang lain. Banyak kejadian hamba Tuhan pun yang terluka. Dia bisa keluar dan mengatakan sebagai orang yang tertindas, terlukai sehingga banyak jemaat juga simpati kepada dia dan mengikut dia. Tapi kita nggak tahu kebenarannya. Dan orang pada waktu itu nggak tahu kebenarannya dan mereka semua berbondong-bondong untuk memukuli Paulus tanpa alasan. Dan ini dilakukan di bait suci, saudara-saudara. Kalau di jalanan masih mending, saudara-saudara. Saudara pernah lihat ada pencuri sepeda motor, itu yang dicuri sepeda motor bukan hanya dia yang mukul, tetapi orang yang lewat bisa ikut pukul, saudara-saudara. Dan begitu kejamnya. Dan kita lihat di bangsa kita juga. Ada yang disiram bensin sampai dibakar tanpa tahu alasannya dan ternyata salah. Tetapi ini dilakukan di satu tempat suci oleh orang-orang beragama. Jadi Alkitab memperingatkan kita, saudara-saudara. Hati-hati. Hati-hati dengan hati kita. Ya. Saudara, di sini Paulus dituduh, kenapa? Paulus dituduh sudah menentang hukum Taurat. Karena menganjurkan orang Yahudi di diaspora untuk meninggalkan Torah. Ini sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Ya. Karena Torah, ketika orang percaya pada masa itu tetap memelihara Torah. Tetapi hanya kepada orang Gentiles, orang yang tidak percaya, kata Paulus, mereka tidak dibebankan oleh Torah itu. Ya. Paulus tidak mengajarkan ketika engkau Yahudi, maka engkau percaya Yesus, maka engkau tidak usah lagi sunat. Tidak. Engkau harus makan makanan yang haram. Tidak, Paulus tidak mengajarkan itu. Tetapi mengajarkan bahwa orang di luar Yahudi, beban itu tidak dibebankan lagi oleh mereka. Jadi ini sebuah tuduhan yang palsu. Dan saya rasa orang-orang yang menuduh Paulus pun sudah mulai mengikuti Paulus sejak lama. Dia sudah mulai curiga dan mencari kesempatan. Dan dia mencari kesempatan puncaknya di bait suci. Karena pada waktu itu ada banyak orang. Saudara-saudara. Hati-hati saudara-saudara dengan suara mayoritas. Ya.
Apalagi dengan zamannya multimedia seperti sekarang ini. Kita gampang sekali disetir oleh media. Padahal kita tahu media di sekitar kita itu punya kepentingan. Ada bisnis di baliknya, ada kekuasaan politik di baliknya. Kita harus hati-hati saudara-saudara. Dan itu setiap hari ada di tangan kita 24 jam. Sampai masuk di dalam ruang privat kita, di kamar kita. Itu bisa mengatur hidup kita saudara-saudara. Sehingga kita mempercayai sesuatu yang tidak berdasar sebetulnya. Ya. Dan tuduhan kedua adalah Paulus dituduh menentang bait Allah dengan membawa orang Yunani masuk ke bait Allah, saudara-saudara. Ini sesuatu tuduhan yang serius. Mengapa? Karena pada zaman itu, ada aturan bahwa bait Allah, orang-orang Gentiles atau orang-orang bukan Yahudi tidak boleh masuk di bagian dalam ini. Mereka hanya boleh di sini karena inilah tempat-tempat orang Gentiles. Dan ditemukan secara arkeologi ada peringatan-peringatan, jikalau mereka sampai masuk ke dalam ini, maka mereka akan menanggung kematian mereka sendiri. Bahkan orang yang membawa mereka juga harus mati, saudara-saudara. Jadi ini sesuatu hukum yang tertulis, yang serius pada waktu itu, aturan di bait suci, saudara-saudara. Ada sesuatu yang saya menarik di sini. Inilah kembali di Alkitab menjelaskan bagaimana manusia begitu bisa jahatnya. Karena keinginan dia akan sesuatu, ketidaksukaan mereka akan sesuatu, mereka bisa gunakan apa saja. Yang pertama tadi kita lihat mereka menggunakan simpati orang dengan menjadi korban. Inilah yang digunakan sebetulnya hari-hari ini oleh media kita, saudara-saudara. 2019 akan banyak pemilihan, akan banyak berita yang beredar, saudara. Ketika saya mempelajari ilmu media, ada fakta-fakta terkadang, saudara-saudara, memang memang berita-berita yang menyerang kandidat tertentu sebetulnya tidak diciptakan oleh musuhnya, saudara-saudara. Mengerti? Tidak diciptakan oleh musuhnya, kenapa? Justru diciptakan oleh kelompoknya sendiri untuk apa? Untuk memperlihatkan begitu jahatnya musuhnya. Dengan begitu jahatnya, maka orang akan bersimpati kepada calon tersebut. Itu terjadi dengan peristiwa LGBT. Ketika LGBT masuk ke Indonesia, semua gereja merespon dengan keras, mengadakan seminar di mana-mana. Ketika gereja merespon dengan keras, lalu saya amati muncul di sosial media satu klip-klip tentang waria-waria yang menangis. Dan dia bercerita bahwa hidupnya itu sering ditindas oleh orang-orang yang mengaku beragama. Sehingga saya terkejut, saudara-saudara. Kenapa? Ternyata akhirnya dia betul-betul berhasil menangkap hati. Saya pun yang menolak LGBT ketika melihat itu, saya jadi iba, saudara-saudara. Maka tidak heran banyak anak muda ketika pada waktu itu semua gereja mengadakan seminar-seminar LGBT. Mereka ternyata mulai, kenapa sih gereja terlalu lebay? Kenapa? Karena di media sosial mereka melihat orang-orang itu yang tertindas. Kenapa? Karena mereka menggunakan victim sebagai menarik simpati. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ya, berhadapan dengan kekuasaan, politik, sosial media di sekitar kita. Ya, kita tidak boleh merespon dengan sesuatu yang terburu-buru. Dan yang kedua adalah orang-orang ini bisa menggunakan hukum pada masa itu untuk menyerang seseorang. Ya. Jadi selain menggunakan rasa iba, kita bisa menggunakan aturan-aturan untuk sebetulnya meniadakan orang lain. Ya. Atas nama kebenaran, atas nama aturan yang baik, tetapi ketika itu dipaksakan dilakukan, apalagi gereja yang cukup banyak aturan, saudara, terkadang kita terpaksa melakukan aturan tertentu, tapi banyak kerap kali aturan itu dilakukan sebetulnya bukan karena didasari kasih, tetapi karena didasari kebencian, ketidaksukaan kita kepada orang tertentu, ketidaksimpatian kita terhadap orang tertentu. Saudara-saudara, ini kita harus hati-hati. Saya sedikit bercerita dari kisah saya sendiri. Saya sekolah di sekolah STT Reform Indonesia. Dan ketika itu ada mahasiswa STT kami yang mencontek. Dan harusnya dikeluarkan, tetapi kali itu karena di mahasiswa STH rata-rata dosen itu berkebijakan diskorsing 1 tahun, saudara-saudara.
Lama sekali. Saya waktu SMP, SMA, kuliah pernah terjebak menyontek. Setelah sekolah Alkitab saya berhenti, saudara-saudara. Saya bisa mengalami berhenti itu. Tetapi ketika kebijakan itu dilakukan, saya tidak terima. Kenapa? Karena saya lihat dosen tidak pernah mengalami itu. Dosen tidak pernah mengalami keterjebakan di dalam menyontek. Saya mengalami, jadi saya tahu bagaimana sulitnya perjuangannya. Maka saya datang kepada dosen, saya mengatakan, ini tidak adil. Harusnya mereka dibimbing. Mereka tidak dibuang 1 tahun itu. Mereka harusnya dibina. Wah, makanya saya argue dengan beberapa dosen. Dan saya bisa berespon begitu keras dan marah, saudara. Tapi ketika saya masuk di kamar, saya mulai bertanya dengan diri saya. Apakah saya peduli benar sama mereka? Ketika saya tanya-tanya, mereka juga nggak begitu dekat sama saya, saudara-saudara. Setelah saya mencoba jujur di hadapan Tuhan, ternyata sebetulnya saya takut, saudara. Saya takut apa? Saya takut yang menjadi paling bodoh di kelas, saudara. Kenapa? Karena saya orang yang tidak percaya diri pada masa itu. Jadi saya atas nama kebenaran memperjuangkan keadilan. Sebetulnya di balik itu, di hati saya tidak peduli mereka. Tapi saya hanya menggunakan kasus-kasus tertentu. Untuk apa? Untuk menjaga hidup saya sendiri. Saudara, ini sesuatu yang penting dan kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita bergereja, ketika kita di tempat kerja, ketika kita di dunia ini, inilah banyak kerap kali yang dilakukan dunia. Menggunakan simpati, menggunakan aturan-aturan, bukan karena kasih, tetapi karena kepentingannya untuk menjatuhkan atau meniadakan orang lain. Dan kalau kita seperti itu, kita seperti orang-orang Farisi ini. Dan luar biasanya mereka juga mengeluarkan Paulus dari bait suci. Itu gerbangnya itu sangat besar. Dan biasanya gerbang yang ditutup itu setelah dikeluarkan, gerbang itu ditutup. Gerbang itu sangat besar, ya. Ditutup biasanya malam, karena gerbang itu dibuat dari perunggu Korintus dan sangat besar. Tidak cukup 1-2 orang untuk menutup gerbang itu. Jadi mengapa mereka begitu seriusnya sampai menutup gerbang? Mungkin mereka berpikir bahwa kejahatan atau pembunuhan itu tidak boleh mengotori bait suci. Saudara-saudara. Mungkin orang-orang yang di bait suci juga sudah merasa sudah cukup-cukup. Kenapa? Karena dia pasti mati di luar sana. Dan bait suci juga mungkin cuci tangan. Tidak perlu. Itu terjadi di luar, saudara-saudara. Ya. Ini kembali kejahatan manusia. Ya. Kejahatan manusia ketika dia menggunakan simpati, menggunakan hukum, dan juga dia menggunakan tangan orang lain. Dan semua cuci tangan di sini. Kita harus berhati-hati melihat ayat ini. Karena kita pun saudara-saudara dan saya tidak terlepas dari hati yang jahat. Kita manusia berdosa yang menerima anugerah Tuhan. Tetapi harus diakui natur dosa. Sekalipun kita ditebus, kadang kita harus berjuang juga di dalam anugerah Allah. Untuk mengatasi motif-motif atau isi hati kita. Yang bisa bersembunyi di hal-hal yang baik. Bersembunyi di aturan-aturan. Bersembunyi dengan menggunakan orang lain. Saudara pernah merasakan ketika orang lain berjuang untuk demi Anda. Dan dia melakukan apa yang Anda mau. Anda begitu puas. Kenapa saya mengatakan berarti saya pernah merasakan. Saudara. Itulah jahatnya manusia. Dan kita pun berbagian dari manusia itu. Tetapi yang luar biasa dari kisah ini jika dibandingkan dengan Paulus. Kita lihat kisahnya. Paulus itu hampir saja mati. Kenapa? Karena banyak orang sudah memukuli dia. Paulus itu sudah hampir mati. Tapi anehnya. Ada perwira tertinggi Romawi. Yang membawai sekitar 1.000 tentara, saudara-saudara. Itu biasanya mereka posisinya di Tower Antonia. Ini bait suci, mereka di tower ini, saudara. Kenapa? Karena mereka bisa melihat keadaan sekitar melalui tower ini, saudara-saudara. Ya, mereka langsung tahu dan dikabarkan kepada pemimpin dan segera mereka turun dan membawa prajurit. Dan diceritakan di situ bahwa perwira-perwira, padahal satu perwira itu biasanya membawai 80 sampai 100 prajurit. Jadi bisa dilihat bahwa kerusuhan ini cukup lumayan besar, saudara-saudara. Ya. Jadi mereka tahu di tower ini melihat keadaan itu. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kondisi
Kalau kita di dalam filsafat barat, kita kenal istilah panoptikon. Panoptikon itu adalah sebuah penjara yang diciptakan, yang mana sipir penjara itu bisa melihat segala aktivitas orang yang dipenjarakan, tetapi orang yang dipenjarakan tidak bisa melihat aktivitas sipir penjara itu. Sebetulnya dunia kita, saudara-saudara, tetap sama sebetulnya. Ketika gereja berkembang, ketika agama ada, itu selalu ada pengawas, saudara, yang kita nggak tahu. Itu bisa melalui sistem, apalagi dengan adanya sosial media sampai hari ini, kita bisa tahu geraknya setiap orang. Saudara pernah mengalami ketika mencari sebuah barang, melalui Google atau apa, besoknya saudara sudah ditawarin. Ya. Maka ini sekarang orang-orang berebut bagaimana mendapatkan data pribadi seseorang melalui payment itu supaya apa? Supaya dia bisa collect datanya dan dia bisa lihat polanya, saudara-saudara. Pola orang itu berbelanja seperti apa, pola hidupnya seperti apa. Ya. Jadi dunia itu sebetulnya hari ini tidak berbeda pada zaman itu, lebih canggih lagi. Karena memang ketika ibadah itu ada dan diberi kebebasan, sebetulnya tetap ada kekuasaan yang terus melihat, saudara-saudara. Dan bagaimana seorang benar di tengah kekuasaan yang terus melihat seperti Paulus. Bagi saya Paulus di sini adalah wakil orang benar dan ada orang-orang Yahudi pada masa itu yang menganiaya Paulus dan mereka juga adalah orang-orang beragama, saudara-saudara. Ya, di dalam kondisi itu bagaimanakah orang Kristen hidup? Di tengah gereja, di tengah tokoh-tokoh agama yang bermain kekuasaan, bermain menggunakan tangan orang lain, mendapatkan simpati dari rakyat, menggunakan hukum. Bagaimana kita harusnya hidup? Karena sebetulnya hal-hal seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Di Surabaya ada sebuah gereja yang cukup besar, tetapi akhirnya beberapa jemaat gereja itu pindah untuk mendirikan gereja lain. Dan ironisnya adalah gereja yang besar itu menggunakan uangnya untuk membayar ormas dari agama seberang untuk menyerang dan menutup gereja itu karena gereja itu tidak ada izin. Saudara-saudara. Jadi inilah kondisi kita. Banyak manusia sering menggunakan apapun untuk meniadakan yang lain. Dan bagaimanakah orang Kristen hidup di tengah kondisi ini? Dan Paulus diselamatkan oleh perwira tinggi itu. Dan perwira tinggi itu masih bijaksana sehingga dia memisahkan ketika dia menanyakan. Tidak ada orang yang menjawab, tidak jelas semua. Dia bawa dan dia menanyai Paulus. Luar biasanya saudara-saudara. Paulus itu ketika ditanya. Di dalam kondisi yang babak belur. Ya, dia masih bisa berpikir secara sehat bagi saya. Dan Paulus bisa menggunakan seluruh jati dirinya dan kemampuannya untuk bagaimana dia tetap dipakai Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kalau orang tadi, musuh-musuhnya menggunakan simpati, menggunakan hukum, menggunakan tangan orang lain untuk menghancurkan orang yang dia suka. Tetapi Paulus di dalam keadaan babak belur, dia masih memiliki hikmat untuk bisa memiliki kepekaan. Dan luar biasanya, di sini Paulus ketika ditanya oleh perwira tinggi itu, dia langsung menggunakan bahasa Yunani yang baik, yang indah, dan yang educated. Yang terdidik. Berarti Paulus sebagai pribadi yang mengetahui dan mengenal kemampuan dirinya. Sehingga ketika berbicara dengan Romawi ini, dia langsung berbahasa dengan indahnya. Sampai membuat perwira tertinggi ini kagum. Oh, kamu bisa bahasa Yunani. Wow. Karena mereka berpikir bahwa dia adalah penjahat. Saudara, dalam hal ini Paulus juga menggunakan keahliannya. Tetapi perbedaannya apa, saudara-saudara? Perbedaannya ya, orang yang pertama, orang Yahudi menggunakan kepandaiannya untuk menjatuhkan dan membunuh orang. Tapi Paulus menggunakan keahliannya dan kepandaiannya. Dan dia tidak mengada-ngada. Yang pertama mengada-ngada dan menuduh demi tujuannya tercapai. Tapi Paulus di sini juga tidak menggunakan kepandaiannya untuk membela diri. Tetapi bagaimana kepandaiannya dan hikmatnya itu digunakan untuk bagaimana Injil tetap bisa diberitakan. Ini luar biasa, saudara. Dan dia mengatakan kepada pimpinan itu untuk meminta kesempatan bersaksi kepada orang-orang yang sedang riuh itu. Ya. Dan luar biasanya ketika Paulus diberikan kesempatan itu dan rakyat itu ditenangkan oleh
perwira tinggi itu. Rakyat diam. Paulus tidak menggunakan bahasa Yunani, tetapi Paulus menggunakan bahasa Ibrani, dialek Aramaik. Kenapa? Itu bahasa populer pada masa itu, sehingga orang yang awalnya mukulin dia akan diam awalnya, kaget. Kenapa? Loh, dia ternyata orang bisa bahasa kita, dia menggunakan bahasa yang sama, saudara. Ini sesuatu panggilan yang luar biasa di tengah kekuasaan, di tengah politik yang lebih besar dari sebuah gereja kita. Tetapi gereja harus terus bersaksi dan menggunakan kemampuannya yang terbaik untuk bisa berbicara kepada setiap orang di dalam lapisan apapun. Tapi hari-hari ini banyak gereja Injil langsung berusaha merubah wajahnya saja dan mulai meninggalkan ajaran-ajaran khotbah-khotbah yang dalam. Padahal zaman ini membutuhkan sesuatu kedalaman yang dalam. Memang orang bilang zaman ini pragmatis. Zaman ini maunya enak. Tapi tunggu dulu saudara-saudara. Saya melayani banyak anak muda. Kalau kita perhatikan film-film sekarang lebih complicated daripada film-film yang lalu. Dalam banget. Kalau Anda nonton Infinity War, Anda akan kagum dengan figur yang namanya Thanos. Complicated, Anda baik dan jahat, sulit sekali dibedakan. Saudara-saudara, zaman ini anak-anak kita membutuhkan, generasi kita membutuhkan bukan hanya sesuatu yang bisa menjangkau mereka, tetapi sesuatu yang dalam dan punya identitas. Ada seminar-seminar bagaimana berbicara kepada orang-orang generasi millennials. Dan banyak dari seminar itu mengatakan kita harus bergaya, kita harus berpakaian, kita harus keren dan gaul, pakaian kita harus mencolok. Saudara-saudara, ketika kita memilih cara, itu hanya cara. Ketika generasi millennials tahu bahwa kamu itu berusaha supaya berpakaian itu semua, supaya mereka bisa terima, mereka tidak akan bisa terima. Karena mereka membutuhkan orang yang otentik, sekalipun engkau jadul dan gayamu desok gitu ya. Tetapi kalau kamu menghidupnya secara sungguh-sungguh, mereka akan bisa kagum. Jadi kita sibuk dengan bentuk, tapi kita tidak sibuk menggali kedalaman firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Saudara-saudara, generasi kita membutuhkan kedalaman, tapi beratnya adalah karena mereka biasa melihat media. Kalau Anda perhatikan media ini cuma adanya gambar dan tanpa tulisan, betul kan? Gambar-gambar mereka menyimpulkan sendiri. Kalau zaman dulu iklan mobil, wah ini mobil hebat, kenapa? Karena bannya diproses selama berapa jam dengan karet yang pilihan. Sekarang nggak ada, saudara. Pusing bacanya anak-anak. Tapi ada mobil banyak lewat terjal, terus akhirnya melewati air, panas, salju, pasir. Nggak usah ngomong, langsung di otak mereka menyimpulkan, oh bannya kuat. Karena orang lebih yakin dengan kesimpulannya sendiri daripada dikatain. Kalau dikata, iklan, begitu ya. Tapi kalau dia menyimpulkan sendiri dengannya. Jadi mereka biasa menonton sesuatu yang dalam, tetapi logika mereka yang dibangun berdasarkan bahasa, itu tidak dilatih. Saya mengajar logika ketika kita melatih intelektual kita harus menggunakan bahasa. Anak-anak kita dilatih intelektualnya menggunakan gambar yang begitu dalam dan mengena dan menyentuh. Tetapi bahasa mereka, logika, runtutan kata-kata mereka nggak dapat. Jadi tantangan untuk berbicara kepada generasi ini sulit sekali. Dan saya rasa Paulus itu memberikan satu prinsip yang luar biasa ketika Injil diberitakan. Dia ingin memberikan sesuatu bagaimana kita bisa menyederhanakan dan bagaimana kita tetap dalam. Kita tetap intelektual. Maka saya ketika melayani di GKI saya melihat jangan menjadi seperti gereja yang seberah, yang heboh musiknya. Tapi jangan juga menjadi yang itu. GKI punya identity. Punya keterbukaan tapi juga punya kedalaman. Kenapa kita tidak gali itu? Saya bukan GKI sejak kecil, tapi ketika saya masuk saya melihat kekuatan itu. Kenapa musik harus sepenuhnya dibuang semua kontemporer. Tapi ada klasik yang juga indah. Yang Tuhan bisa dimuliakan di dalamnya. Bagaimana kita mengajar jemaat kita bahwa Tuhan bisa diagungkan melalui kedua alat itu secara luar biasa. Kita punya itu sebetulnya, saudara. Dan Paulus bagi saya luar biasa. Dan luar biasa Paulus tetap bersaksi dalam kondisi nyawa terancam, udah babak belur. Dia tetap berdiri, dia tetap bersaksi. Orang Yahudi itu punya syahadat. Namanya Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bahasa aslinya saya terjemahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekayaanmu, atau segala yang kamu punya. Hati, jiwa, seluruh hidup kita, dan semua yang kita miliki atau kekayaan kita. Itu lebih mantap dari terjemahan Yahudinya. Dan mereka mengucapkan itu biasanya pagi dan malam. Dan juga ketika nafas mereka terakhir, mereka harus mengucapkan itu. Artinya mereka setia kepada Tuhan. Dan tradisi mengucapkan Shema itu dihidupi di intertestamental. Orang rela mati demi Taurat. Demi firman. Orang di dalam kekuasaan Antiochus Epiphanes IV rela dibunuh karena firman yang tertulis. Dan tradisi itu dilanjutkan oleh Yesus dan murid-murid. Mengapa? Demi firman yang tidak hanya tertulis, tetapi firman yang menjadi daging di dalam pribadi Yesus. Mereka rela bersaksi. Dan mereka tidak memusuhi. Paulus tidak memusuhi Romawi, dia tidak memusuhi Yahudi, tapi dia menggunakan seluruh keahliannya untuk mengabarkan Injil. Sekalipun dia ditolak. Saudara, ini adalah tantangan kita. Ini adalah koleksi-koleksi buku. Saudara-saudara, sekarang zaman sudah berubah. Ini meneguhkan yang saya katakan tadi, gereja perlu kedalaman, tetapi juga perlu bagaimana menyampaikan itu secara juga sederhana. Sekarang buku-buku yang dijual adalah ini semua, saudara-saudara, bagaimana pemikir-pemikir besar, filosof besar, psikolog besar, politik besar, bisnismen besar menyelesaikan masalah harian pribadi. Bagaimana kecanduan Facebook, bagaimana ketika pemilihan. Tapi mereka menggunakan teori-teori yang besar, tapi disederhanakan secara sederhana. Kita berpacu dengan waktu. Saya habis nonton dengan anak saya Big Brother, film Donnie Yen. Dan ketika nonton, waduh, anak saya nangis, istri saya nangis, saya heran. Kenapa film itu bisa betul-betul menyentuh kehidupan saya? Tapi bagaimana kita di gereja, saudara-saudara? Bagaimana firman-firman gereja? Apakah menggerakkan hati kita? Tantangan berat. Dan Paulus akhirnya di pasal 22 ayat 1 sampai 16, dia kembali menyaksikan hidupnya kepada orang-orang saat dia berbicara. Jujur saudara, saya lama di gereja karismatik. Dan saya ketika bertobat di sana, saya bertumbuh di dalam komunitas kecil. Di situ saya banyak mendengar kesaksian kakak-kakak rohani saya, teman-teman saya, ketika hidupnya diubahkan Tuhan. Saudara, ternyata di dalam pemberitaan Injil, kisah hidup kita. Injil itu bukan hanya kisah Injil ketika diberitakan. Tetapi bagaimana kisah Injil yang luar biasa itu juga mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa menceritakannya dengan powerful. Kisah Injil itu powerful, saudara. Powerful. Karena powerful itu mengubahkan kehidupan kita. Tapi jujur, selama saya melayani di gereja Injili, sangat jarang sekali ada ruang untuk seorang bisa bersaksi kehidupan diubahkan Tuhan. Kehidupan diubahkan Tuhan. Bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Mungkin ini juga perlu ruang tersendiri. Karena itu juga bisa menguatkan kita di dalam pemberitaan Injil. Semoga ini memberkati setiap kita. Bagaimana kita menggunakan segala potensi yang kita miliki untuk memberitakan Kristus. Bukan memanfaatkan, memanipulasi, menggunakan hukum untuk meniadakan orang lain. Tetapi bagaimana Kristus supaya dikenal oleh orang lain. Ketika Injil itu mengubahkan hidup kita. Menyatu dengan segala yang kita lakukan. Biarlah kuasa itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat menjadi umat Tuhan. Tuhan, jagalah hati kami, termasuk juga hamba. Bagaimana terus untuk dimurnikan. Karena kami manusia berdosa yang bisa menggunakan banyak hal, Tuhan. Menggunakan simpati, aturan-aturan atau tangan orang lain untuk melakukan semua yang kami mau. Dan ternyata itu ego kami sendiri. Bahkan untuk melukai dan menjatuhkan orang lain.
Tuhan jagai hati kami. Ingatkan terus kami di dalam langkah-langkah kami ke depan. Untuk kami selalu aware dengan potensi-potensi ini. Dan biarlah kami boleh diubahkan seperti Paulus. Ketika menggunakan segala yang dia miliki, keahliannya, hatinya untuk bagaimana memberitakan Kristus yang mengubahkan kehidupan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu terus membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.